Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Duha. Saya dari S1 Hubungan Internasional angkatan 2020 semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah saya dengan mata kuliah Content Management System menggunakan WordPress dan SAM. Di sini tema saya itu tentang pengaruh pengaruh skincare terhadap kulit remaja. Dewasa ini perkembangan teknologi semakin berkembang, apalagi dengan perawatan dan kecantikan. Salah satunya adalah skincare yang menjadi salah satu kewajiban bagi para remaja untuk merawat kulit mereka masing-masing. Skincare adalah sesuatu yang dihargai sekarang ini, karena dengan melihat seseorang pasti kita melihat penampilannya. Skincare atau perawatan seperti itu tidak digunakan oleh wanita saja, tetapi laki-laki zaman sekarang maskulin memakainya juga. Siapapun itu pasti akan mau kulitnya terlihat bebas dari jerawat, minyak yang berlebihan dan cerah. Sebelum perawatan kulit, make up adalah pertama yang populer dulu, karena hasil nyatanya yang terlihat jelas dalam waktu singkat. Namun make up selalu memberikan peningkatan dari penggunaannya dengan menutupi atau memoles bagian tertentu dengan tubuh seseorang. Hal ini dikarenakan begitu banyak penelitian berpendapat bahwa munculnya skincare lebih sehat dari make up dibandingkan make up. Bagaimanapun, produk skincare tidak lepas dari dampak yang dirasakan oleh penggunaan skincare. Lapisan kulit barrier terluar melindungi kulit secara alami yang bersifat faktor eksternal yang dapat merusak kulit. Latar belakang dewasa ini gaya hidup semua semakin maju. Bukan hanya itu, tetapi teknologi zaman sekarang juga semakin berkembang. Teknologi menjadi alat kebutuhan manusia sehari-hari, seperti halnya motor kita ini gunakan untuk berpergian jarak dekat maupun jarak jauh. Sekarang pun ojek online semakin banyak digunakan di Indonesia, yang membantu kita jika punya kendaraan yang bermasalah di rumah ataupun di luar. Saat kendaraan mogok, ojek online itu sangat membantu. Tetapi efek yang kita terima pada zaman sekarang itu semakin kelihatan, seperti polusi udara yang menyebabkan menipisnya ozon bumi, yang membuat matahari tidak tersaring lebih dahulu, sehingga yang mengandung ultraviolet. Asap motor dan mobil sebanyak itu dapat mengeluarkan gas CO yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Tidak hanya itu, ada lagi yang berbahaya di sekitar manusia, seperti makanan cepat saji. Ini salah satu contoh yang berbahaya. Salah satu contoh yang berbahaya bagi kulit. Kulit merupakan bagian tubuh dari manusia yang sangat penting tentunya. Kulit ini menutupi hampir sebuah bagian tubuh, yang mempunyai efek melindungi organ tubuh dari gangguan serta ekskresi keringat. Secara umum, jenis kulit seseorang berbeda-beda. Adanya aktivitas suhu kulit dibagi menjadi dua, yaitu kulit kering dan kulit berminyak. Kesehatan kulit harus dijaga tentunya, karena jika tidak dijaga bisa menimbulkan penyakit kulit dan sebagainya, terutama kulit wajah yang sangat sensitif, apalagi yang sering dipandang orang, diperhatikan oleh orang-orang saat bertemu, dan itu menjadi objektivitas seseorang
yang tidak menjaga kulitnya dengan perawatan seperti kedokteran atau merawat sendiri menggunakan skincare itu sangat terbantu bagi mereka yang mempunyai budget yang sedikit cukup buat kulit mereka. Skincare adalah sebuah tempat perawatan kecantikan yang dikhususkan untuk bidang kulit, dan kita juga jumpai di berbagai daerah. Pada zaman semakin pesat ini, tentunya teknologi mempercantik diri sudah beragam dengan alat-alat yang semakin canggih, dan semakin canggihnya teknologi ini, banyak skincare yang menimbulkan seperti obat-obatan dan disuntik. Sekarang banyak banget yang disuntik. Ada rumusan masalah di sini, yaitu bagaimana cara membuat WordPress, apa saja menu dalam WordPress, apa dampak dari perawatan melalui skincare, apa remaja dapat menggunakan skincare, dan apa saja manfaat dari web. WordPress adalah aplikasi sistem terbuka yang digunakan dengan menggunakan bahasa programmer PHP dengan database MySQL, di mana keduanya merupakan dari bagian perangkat lunak sistem terbuka. Dengan pengembangan teknologi yang semakin canggih sekarang, bagian dari perangkat official Citrusep dikembangkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan sistem. Penggunaan berbasis WordPress ini diharapkan untuk membuat implementasi yang dapat berjalan efektif dan efisien. Terintegrasi dengan Rinvo Apps yang merupakan media cloud computing. Dengan adanya ini diharapkan mengatasi banyak permasalahan yang sering dihadapi dari berjalannya secara manual, seperti kehilangan data dan pendaftaran yang rusak dan tidak efisien waktu. Dari web ini kita banyak mendapatkan kesempatan berjualan atau berbagi info yang membuat orang-orang yang men-searching atau mencarinya mendapatkan info dari kita, dan itu suatu kepuasan bagi pembuat WordPress atau website. Itu juga salah satu tujuan bagi kita kenapa kita menggunakan atau menggunakan website ini. Salah satunya yang di keuntungan sebagai penjualan, itu salah satu keuntungan bagi pemilik usaha, karena dengan adanya WordPress ini kita tinggal mengetikkan apa saja yang kita mau, itu pun yang muncul, yang seperti itu maksud saya. Pembahasannya masuk ke pembahasan cara membuat website. Yang pertama, pastikan SAM telah running. Yang kedua, membuat database WordPress. Yang ketiga, download source kode WordPress di website resmi wordpress.org. Yang keempat, ekstrak source kode, kemudian kopikan hasil ekstra di Heterodox. Kelima, jalankan browser dan panggil WordPress localhost. Yang ini ada tampilan gambar di sini. Klik tombol ayo, lalu isi sesuai gambar dan jalankan pemasangan. Tulis judul, nama, sandi, dan email, lalu install WordPress. Dan Anda telah berhasil mengenal menu apa saja di WordPress. Yang pertama ada dashboard. Menu ini merupakan halaman utama WP admin WordPress, terdiri dari submenu beranda dan pembaruan. Beranda menampilkan beberapa widget satu informasi, baik bawaan WordPress atau dari plugin.
Pembaruan merupakan halaman informasi yang update WordPress plugin atau tema. Yang kedua ada post. Post merupakan menu khusus untuk postingan, kategori, dan tag. Bagian ini memiliki submenu yaitu semua post, tambahan baru, tambahan baru, kategori, dan tag. Submenu semua post merupakan submenu untuk menampilkan daftar keseluruhan postingan. Melalui submenu ini, Anda bisa melihat, mengedit, maupun menghapus postingan. Submenu tambah baru berfungsi untuk membuat postingan yang telah kita buat dan ingin memasukkannya ke WordPress. Kategori ini berfungsi untuk melihat kategori, membuat kategori, mengedit, atau menghapus kategori yang ada. Tag berfungsi untuk menampilkan daftar tag, membuat dan mengedit atau menghapus tag. Yang ketiga ada media. Media merupakan menu yang berfungsi untuk mengelola berkas atau file, baik itu berupa gambar atau video. Submenu pada ini yaitu pustaka dan tambah baru. Submenu pustaka berfungsi untuk menampilkan semua media yang ada. Pada bagian ini Anda bisa mengedit dan menghapusnya. Tambah baru berfungsi untuk mengubah media baru dari blog. Ada laman. Menu laman ini sebenarnya mirip dengan post, namun laman khusus untuk halaman statis seperti kontak, disclaimer, dan lainnya. Pada bagian ini merupakan submenu dari semua laman dan tambah baru. Submenu semua laman berfungsi untuk melihat semua pendaftaran laman, mengedit, dan menghapusnya. Submenu tambahan baru berfungsi untuk membuat konten baru atau laman baru. Ada komentar. Menu ini berfungsi untuk menampilkan semua komentar yang ada di blog, baik komentar yang sudah disetujui dan belum disetujui. Selanjutnya ada tampilan. Menu ini berfungsi untuk mendefiniasi tampilan blog. Pada bagian ini tersedia beberapa submenu yang penting yang diketahui seperti tema, sesuaikan, widget, dan menu. Submenu tema berfungsi untuk mengatur adanya tema. Bisa untuk menggantikan tema atau menghapus tema yang tidak dipakai. Submenu sesuai merupakan fungsi baru yang pada WordPress, di mana Anda bisa mengotak-atik ketampilan tema tanpa perlu tahu kode. Submenu wedge berfungsi untuk mengatur tema, slide, sidebar. Submenu berfungsi untuk mengatur atau menata sesuai dengan keinginan submenu yang lainnya. Yang ketujuh ada plugin, yang merupakan atau menambah baru terisi dari submenu plugin terpasang, tambah baru, dan penyunting. Submenu ini yang terpasang berfungsi untuk menampilkan plugin yang sudah diinstal, yang sedang aktif ataupun non-aktif. Pada halaman ini Anda bisa menghapus plugin yang tidak digunakan, menonaktifkan yang tidak perlu, dan sebagainya. Sub ini berfungsi untuk menambah plugin baik secara online ataupun menambah yang sudah di-download. Submenu penyunting abaikan saja untuk pemula. Yang keempat ada pengguna. Menu ini berfungsi untuk mengedit profil seperti semua pengguna, yang dapat menambahkan penggunaan baru jika hanya salah satu orang penggunaan atau mengelola. Maka pada bagian ini cukup digunakan untuk mengedit profil saja. Ada perkakas. Menu ini berfungsi untuk import dan untuk pengaturan. Yang ke-10 ada persempit menu, yang menu ini berfungsi untuk mengecilkan tampilan menu. Lanjut ke faktor penyebab masalah. Zaman sekarang, skincare banyak produk yang menawarkan perawatan yang maksimal dengan harga minimal. Yang kita tahu bahwa tidak semua skincare itu baik, yang mengandung obat berbahaya seperti merkuri yang dapat mencerahkan kulit tetapi memiliki efek yang sangat tidak baik bagi wajah kita, dan bahkan mendapatkan sempat terjadinya kanker kulit ya bagi
masalah dengan obat-obatan seperti obat-obatan yang tidak memiliki BPOM. Banyak oknum yang curang dengan cara memperjualbelikan make up atau skincare dengan menambahkan kandungan yang berbahaya seperti yang saya bilang tadi, dan banyak ditemukan di pasar dengan harga yang sangat murah, mulai dari obat penghilang jerawat, pemutih, dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi makanan cepat saji juga termasuk minus bagi kulit karena tidak baik. Dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, gaya hidup pun semakin berkembang. Usia remaja tentunya seorang ingin terlihat menawan pastinya. Di semua membuat para remaja ingin mendapatkan sesuatu yang terjangkau, tapi menurutnya itu cepat hilangkan efek-efek kusam di muka mereka, dan juga terjual di pasar bebas sekarang yang memperjualkan beli yang tidak ada label BPOM-nya. Alhasil banyak remaja yang membeli produk ini karena ingin terlihat cantik, sepertinya begitu. Berikut ini adalah obat perawatan wajah yang mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan tubuh dan kesehatan wajah. Yang pertama ada Faela sabun transparan, Faela night cream, Faela daily cream, Glitter whitening treatment night cream, Lychee whitening soup, Lychee day cream, SP special UV whitening, Lian Hua day cream, Lian Hua night cream, special pearl cream super, pemutih sejuta bintang, dan sebagainya. Bisa dibaca sendiri dari A sampai T. Dampak penyebab dari masalah. Akibat adanya pemakaian obat yang mengandung bahan kimia seperti merkuri tadi, itu mempunyai efek yang membahayakan bagi kulit. Beberapa bahan kimia yang berbahaya seperti ini hidroquinone umumnya digunakan hampir setiap produk pemutih kulit. Zat ini memang mampu untuk menghilangkan pigmen gelap atau sel-sel kulit yang gelap menjadi putih, namun zat ini harusnya tidak digunakan oleh kulit karena memiliki zat yang dilarang peredarannya. Yang kedua ada merkuri. Ini sering banget didengar sama masyarakat Indonesia tentunya. Zat ini digunakan dalam kandungan pemutih kulit pada awal abad 20. Zat ini merupakan zat yang sangat efektif untuk memutihkan kulit, namun banyak efek samping yang diterima karena sifatnya yang beracun. Yang ketiga ada steroid. Produk ini mengandung berbagai jenis zat yang memang tidak menimbulkan efek langsung pada kesehatan, tetapi penggunaannya dalam jangka panjang menimbulkan efek samping yang sangat tidak aman. Upaya mengatasi masalah. Dari beberapa masalah yang dialami oleh kulit, ada beberapa macam yang dapat kita lakukan, seperti melakukan perawatan dan memperhatikan makanan apa saja yang harus kita konsumsi, dan juga perawatan kulit dengan menggunakan skincare, tetapi bisa mendapatkan bahan alami yang kita buat sendiri. Itu bisa sangat bermanfaat bagi kulit sepertinya. Yang pertama ada jeruk nipis. Ini mempunyai kandungan vitamin C dan antioksidan sehingga bermanfaat untuk mengecilkan pori-pori dan menghaluskan dan mencerahkan kulit wajah. Yang kedua ada apel. Buah ini mempunyai manfaat untuk wajah yang digunakan dalam perawatan muka. Yang ketiga ada tomat. Yang keempat ada pisang. Yang kelima ada mentimun. Tidak hanya perawatan tradisional saja, tetapi masa kini remaja menggunakan skincare untuk perawatan kulit. Banyak skincare di Indonesia yang telah mendapatkan label BPOM dan sudah bermanfaat menggunakan skincare. Yang pertama dapat mencegah penuaan dini, memberikan nutrisi pada kulit wajah, meminimalisir dark spot,
mengurangi resiko kulit kusam, kulit lebih kenyal. Di atas adalah 5 manfaat penggunaan skincare yang secara teratur bagi remaja dan usia lanjut. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.